Perkenalkan, nama saya Glory Mapaudeng. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation Universitas Dian Nusantara. Tujuan saya dalam membuat video ini guna untuk memenuhi atau melengkapi nilai tugas besar public speaking yang diberikan oleh dosen, yaitu Bapak Dani Setyadharma MIKOM. Dan langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Definisi atau pengertian public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan halayak ramai atau sekelompok orang. Pada umumnya, public speaking bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur orang banyak. Berdasarkan definisi tersebut, maka public speaking adalah tata cara untuk bicara di depan umum, sehingga harus dilakukan secara runtut dan terencana. Oleh karena itu, dalam public speaking tidak hanya membutuhkan kemampuan berbicara, tapi lebih kemampuan bicara yang terstruktur dan mudah dipahami orang banyak dalam waktu singkat. Sebelum ada istilah public speaking, maka lahirlah istilah retorika sebelum Masehi di Yunani yang artinya keahlian berbicara atau berpidato. Retorika sendiri adalah seni sekaligus ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa dengan tujuan menghasilkan efek persuasif. Selain logika dan tata bahasa, retorika adalah ilmu wacana yang tertua yang dimulai sejak zaman Yunani kuno hingga saat ini. Retorika adalah bagian sentral dalam pendidikan di dunia barat. Kemampuan dan keahlian untuk berbicara di depan audiens publik dan untuk mempersuasi audiens untuk melakukan sesuatu melalui seni berbicara adalah bagian yang tak terpisahkan dari pelatihan seorang intelektual. Retorika sebagai cabang ilmu berkaitan erat dengan penggunaan simbol-simbol dalam interaksi antar manusia. Dalam sistematisasi retorika Aristoteles, aspek terpenting dalam teori dan dasar pemikiran retorika adalah 3 jenis pendekatan untuk mempersuasi audiens, yakni logos, pathos, dan ethos. Logos adalah strategi untuk meyakinkan audiens dengan menggunakan wacana yang mengedepankan pengetahuan dan rasionalitas, sementara pathos adalah pendekatan yang mengutamakan emosi atau menyentuh perasaan para audiens, dan ethos adalah pendekatan moral menggunakan nilai-nilai yang berkaitan dengan keyakinan audiens. Di abad ke-20, retorika berkembang menjadi sebuah cabang ilmu pengetahuan dengan berkembangnya pengajaran tentang komunikasi publik dan retorika di sekolah-sekolah menengah dan universitas pertama di Eropa, dan kemudian meluas hingga kawasan-kawasan lain di dunia. Harvard sebagai universitas pertama di Amerika Serikat, misalnya, telah lama memiliki kurikulum mata kuliah dasar sebagai retorika sebagai salah satu mata kuliahnya. Dengan berkembangnya ilmu komunikasi, pembelajaran retorika lebih luas lagi. Saat ini, retorika dipelajari dalam ruang lingkup yang luas dalam bidang pemasaran, politik, komunikasi, bahkan bahasa. Propaganda menjadi fenomena retorika yang sangat menarik ketika orang berlomba-lomba mendesain kata-kata untuk mempengaruhi orang lain. Ini membuktikan bahwa seni merangkai pesan yang sangat berpengaruh dalam berkomunikasi. Bahwa tidak hanya bahasa verbal, namun bahasa nonverbal pun harus dikuasai karena manusia berkomunikasi menggunakan kode verbal dan nonverbal. Kode nonverbal disebut isyarat atau bahasa diam. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, bingung, marah, atau sedih. Kesan awal kita mengenal seseorang sering berdasarkan pada perilaku nonverbalnya, yang mendorong kita untuk mengenal lebih jauh. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Bahasa verbal selalu sealur dengan bahasa nonverbal. Contoh, ketika kita mengatakan ya, pasti kepala kita mengangguk. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Dan komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini bersifat tetap dan selalu ada.
persiapan berbicara yang efektif, yang pertama ada menetapkan sasaran. Hal pertama yang harus jelas dalam pikiran kita sebagai pembicara adalah menetapkan sasaran pembicaraan. Penetapan sasaran sangat membantu dalam menentukan arah pembicaraan dan juga bermanfaat dalam memilih bahan yang sesuai dengan sasaran. Yang kedua ada survei pendengar. Meneliti apa dan siapa pendengar dapat membantu dalam menetapkan bahan yang akan disampaikan dan meyakinkan diri kita bahwa menyampaikan bahan pembicaraan kepada pendengar yang tepat. Dan hal yang perlu diketahui dari sidang pendengar antara lain, yang pertama ada berapa banyak orang yang hadir, mengapa mereka hadir di ruangan tersebut, dan bagaimana tingkat pengetahuan yang mereka miliki atas topik pembicaraan, dan apa harapan mereka atas topik pembicaraan, bagaimana usia, pendidikan, dan jenis kelamin mereka. Dan yang ketiga ada tempat dan sarana. Penting bagi kita untuk mengetahui dan memperhatikan tempat pembicaraan yang akan dilaksanakan agar kita bisa melakukan praktek pada tempat tersebut, mempelajari sarana yang tersedia, meneliti gangguan yang mungkin akan terjadi, dan tata letak tempat duduk perlu diperhatikan, diatur, dipersiapkan, dan dikaitkan dengan sasaran pembicaraan. Yang keempat ada waktu. Kita harus mengetahui berapa lama yang diperlukan dalam pembicaraan agar kita dapat memperhatikan manajemen waktu. Karena waktu penyelenggaraan sangat mempengaruhi agar kita mengetahui berapa lama waktu yang akan digunakan. Dan yang terakhir ada bahan yang akan digunakan. Agar sasaran pembicaraan dapat dicapai, maka persiapan bahan perlu dilakukan. Dan berikut ini beberapa saran dalam pemilihan bahan. Yang pertama ada menyusun dan memilih bahan, menggunakan contoh, membuka dan menutup pembicaraan. Dan terakhir, membuat catatan-catatan apa yang ingin dibicarakan. Tentukan topik dan tujuan pembicaraan. Sebelum tampil di depan umum, harus diketahui lebih dahulu apa yang akan disampaikan dan bagaimana tingkah laku audiens yang diharapkan. Dengan kata lain, diperlukan pokok bahasan atau topik dan tujuan. Dan menentukan topik, yang pertama ada relevan, artinya ada hubungan dengan pokok-pokok bahasan. Yang kedua provokatif, ialah yang menimbulkan hasrat ingin tahu dan antusiasme pendengar. Yang ketiga singkat, berarti mudah ditangkap, maksudnya pendek kalimatnya dan mudah diingat. Dan menentukan tujuan pembicaraan, yang pertama ada memberitahukan atau informatif, ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Komunikasi diharapkan akan memperoleh penjelas, menaruh minat dan memiliki pengertian tentang persoalan yang dibicarakan. Yang kedua ada mempengaruhi atau persuasif, ditujukan kepada orang mempercayai sesuatu, melakukannya atau terbakar semangatnya. Keyakinan, tindakan, dan semangat adalah bentuk reaksi yang diharapkan. Yang terakhir ada menghibur atau rekreatif. Perhatian, kesenangan, dan humor adalah reaksi pendengar yang diharapkan. Bahasanya enteng, segar, dan mudah dicerna. Makna The Power of Words dalam pidato Muhammad Qahtani. Di sini saya bisa mengambil sebuah makna bahwa kekuatan dari kata-kata adalah kekuatan yang bisa mengubah diri seseorang menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, karena kata dapat mengubah pendapat seseorang. Kata-kata juga mampu mengubah mindset orang menjadi lebih positif atau negatif. Bahkan bullying pun berawal dari kata-kata, berlanjut kepada tindakan, dan yang paling parah akan berakhir dengan bunuh diri. Oleh karena itu, ucapan yang dikeluarkan dari lisan seseorang mampu mempengaruhi pikiran maupun perasaan orang lain, sehingga kita harus berpikir dahulu sebelum berkomunikasi ataupun berbicara agar tidak menyakiti orang lain secara lisan. Skill yang harus dimiliki oleh pembicara yaitu memiliki kemampuan rasa percaya diri, kemampuan menyusun materi pembicaraan, kemampuan bersikap dan berperilaku secara profesional, kemampuan membuka sesi yang menarik perhatian,
kemampuan membina atau menjaga hubungan baik dengan yang diajak bicara dan yang menyimak pembicaraan, kemampuan menyusun presentasi yang efektif dan efisien, kemampuan menyusun percakapan dengan baik, kemampuan menggunakan media komunikasi secara optimal, kemampuan membangun atmosfer yang kreatif sepanjang sesi pembicaraan, dan terakhir, kemampuan menutup presentasi dengan baik. Sekian pembahasan saya kali ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih.